Ia menatap pria yang pernah menjadi suaminya dengan kebencian. Setelah janji yang pria itu ucapkan depan untuk tahun lalu, setelah yang terjadi selama pernikahan. Setelah pernyataan pria itu telah berpisah setelah semua hal bodoh yang pria itu lakukan. Sekarang luka itu kembali terbuka lebar dalam hatinya. Mereka saling menatap tanpa bicara. Mungkin waktu biarkan mata yang berbicara saat ini sudah berlaku pada keduanya. Baiklah, mari kita lihat si wanita Anian sekarang. Siapapun yang melihat ke depan akan tahu jika tidak ada cinta yang tak semati mata itu dan pria tampan berputih pucat yang berdiri di hadapannya yang tersunduk. Sementara itu, pria tampan berkulit putih pucat ia mengucapkan ribuan kata maaf dan penyesalan di lubuk hatinya karena telah mengkhianati wanita yang selalu menatapnya penuh cinta. Setelah penyesalan atas perbuatannya pada yang awal berkata cinta itu berubah. Dia tahu kesesalannya kebodohan, tapi harga diri dan egonya yang tinggi tak membiarkan dia minta maaf pada istrinya atau kembali pada istrinya dan kisah dunia hanya untuk menyangkal. Setelah Daniel mendengarkan tadi, dengan suara asik memainkan PSP, Sinja yang kesal kalau dengan PSP itu dari istrimu dengan setelah membantah. Hal itu dapat membuat kalau saja akan coba PSP itu bisa membangkitkan ucapan suamimu. Saya kembali ternyata yang sekarang wajah telinga dan bau istrinya sementara yang masih menikmati walayan hanya istri wanita tidak menikmati walayan sama jika kalian dirian bakal menyanyikan. Kalau kita jalan-jalan ke taman Neo tahu jika ia masih merajuk pantai mall atau ke teman selanjutnya ia menatap ke arah lain dia masih merajuk. Maafkan aku, kita jalan-jalan ya. Ia menunjukkan bibirnya sadarkah suaminya melakukan ini karena misalnya yang diberikannya tadi. Shiro, sejak saja PSP-mu di atas nama itu PSP kita mungkin aku dan Caca lagi. Terima kasih telah bergairah. Ia menutup wajahnya karena ucapan Theo yang runtuh. Kita bersenang di kamu saja sedikit tanah juga mungkin ini waktunya kita menaiki ranjang hangat kita sayang. Wajahku yang meredupkan sebelah mata masih seperti kamu sejak pangeran bisa mematakan sementara aku bersama PSP dan aku bersama menaiki. Tapi bersyukurlah cinta yang berkedai kini itu. Sedetik kemudian semuanya merekah tangannya lekas menetar dengan indera pendengaran hilang dan melihat alisnya melihat istrinya setelah tertawa. Jadi dia menganggap pelan menuju ucapan sang suami tadi. Dia tiba istri tak bisa marah lama pada suaminya kan.
Tulisan dari 2010 kembali. Biasa itu aku sudah serasi di sebuah enterprise Instagram harus Jepang. Saat itu aku baru saja selesai makan bersama kalian. Terus aku bertentang apakah siang itu membawa berkah atau tak siang itu aku bertemu dengan seorang wanita cantik dan menarik. Saat itu aku tak tahu apa yang mengharapkan tubuhku karena saat aku sadari aku sudah berada tepat di depannya. Kalau berkenalan aku dapati namanya langsung wanita cantik berubah dan menarik. Baik serta yang untuk menyentuh tanganku, mendapat tekanan yang dalam di seluruh tubuhku. Getaran yang sama dengan yang kurasakan saat bertemu dengan istriku, meskipun jika kupikirkan lagi sekarang, getaran yang tidak sama. Siang itu pertama tangan selalu bertemu. Pada saat itu tidak aku kecuali dengan tetapi yang terus berlanjut, kemunculan rumah dilarang. Ya, saat itu aku melupakan istriku, melupakan wanita yang setia padaku. Karena cinta semua teman aku menambahkan cinta sejatiku, cinta yang aku kuatkan dalam ikatan janji suci. Aku menjadi pria brengsek yang hanya bisa membuat istriku menangis. Sayang, maafkan aku. Aku hanya takut dengan pria yang menjadi suamiku. Tak bisa mungkin aku sakitkan secara fisik, tapi batinku yang sakit. Makin sakit saya besar rasa cinta kepadanya tidak menunjukkan hidupku membawa kesempatan. Saat dia mulai melakukan perselingkuhan secara terang-terangan, dia menyakitiku, dia mengkhianatiku, dan dia lebih suka jika dilakukan di hadapan Tuhan. Aku tahu saat itu suamiku sudah terserah cinta sejak Yonso, tapi aku tak bisa meninggalkannya. Aku tak mempertahankan pernikahanku untuk disampainya. Tapi aku akan tidak setia. Aku akan memastikan semua bersabar bersama. Setelah berjalan seminggu dengan satu, aku hidup dalam ketidakpastian. Aku selalu merasa takut jika suamiku yang aku cintai tiba-tiba sedang mengantarkan surat perceraian kami. Aku tak bisa sadarinya. Sejak aku menceritakan semuanya pada Suci Nova, setiap harinya Suci Nova khawatirkanku. Dia selalu mengirimkanku pesan, bahkan menelponku. Dia selalu memberi dukungan. Hingga akhirnya satu malam ketika sejak aku bersamaku terjadi suatu yang tak adil. Dia mengatakan dia merasa sekali mengkau suamiku dan betapa hangatnya dia lagi hatiku berbunga. Tentu saja beberapa hari lalu aku dikejutkan oleh seorang pria. Jadi aku menghampiri kebetulan akan pesawat akan dikatakan pada itu saksi. Selamat siang, kami Gayung si Ucap dari tiba-tiba saja mampir di meja aku melihat internet sebentar. Kecil Fred terus mengeluarkan tangannya. Aku hanya ingin mengajarkan padamu, ia telah mengatakan dapat berjalan dia memiliki suami.
Aku terkejut karena diberikannya masalah. Aku menatap tajam. Siapa kau sebenarnya? Aku Pak Jimin. Senyum sendiri. Aku menggeram mengepalkan tanganku kuat. Jangan berbohong, Pak Jimin. Aku masuk berpikir bagaimana bisa Rito mengatakan sebagai masih sebagai istri seorang bagaimana mungkin sangat tiba-tiba kepadaku. Bahkan saat kutanya mana Pak Jimin, sebenarnya dia tempatnya. Apa sebenarnya itu untuk saat ini? Berapa hari ini cukup melelahkan untuk baru saja sejam kedatangan Pak Jimin aku merasakannya sungguh sedikit berubah. Kan tapi sejujurnya berapa hari ini pula aku selalu merindukan istriku. Sejak percintaan kami waktu lalu aku semakin merindukannya dan selalu yang berada di dekatnya saat itu aku kembali meminta hak pada alasan yang sebelumnya secara aku berhubungan dengan seorang aku sudah tidak lagi menyentuhnya bukan karena tidak menyentuhnya lagi tapi justru karena tidak sadar diri aku rasa bersalah. Suara ketukan pintu berhasil menghilangkan semalam dan ku masuknya dan sesimpel aku bertanya ada berita apa. Terus ku maju dia berdiri tepat di depanku dan menyiapkan apa besar aku menurunkan kamiku mengambil lampu itu lalu kembali menatap yang menatap biasanya. Apa ini? Tanya aku membaca laporan dia seperti aku mengepalkan tanganku. Tanganku. Kali ini aku yang terkejut. Istriku hamil. Siapa ayahnya? Saya terkejut dan tentu saja. Siapa? Dia bernada serendah mungkin. Tentu saja. Sial, apa yang sudah dilakukan istriku dan sudah selesai. Sejak kemarin aku itu mengatakan istriku. Kata pertemanku dan dikusuk sekarang dari aku. Bukan mungkin anakku kemudian sekali kemarin kalian pastikan saya dan kini di sana ada yang duduk di sofa bersedang dengan Chen. Dengan sekali kemungkinan katanya ada apa? Tanya Chen setelah duduk di sofa untuk itu. Apa maksudnya saya terlihat santai sederhana. Katanya dia bagaimana mungkin suami yang brengsek ini bertanya seolah-olah dia dan Nia telah berselingkuh. Tanpa banyak bicara, dia bangun dan menjengkel karena menyesal. Jangan kuat, kau dan Ian akan menyesalinya karena bukannya saling berdua menyisihkan kalian. Dia keluar dari ruangan Chen sembari terus mengumpat dalam hati. Sementara Chen menatap benar ke pintu. Dia mengepalkan tangannya kuat. Kau pikir kami seperti dia main brengsek itu? Kau yang mengkhianati istriku kehamilan. Dia menatap sambil bertanya-tanya. Dia tidak menyangka jika bisa jangannya melihatku sebelumnya. Dia melihat surat yang berisikan apa terjadi selama apa yang masuk lalu katanya. Dia menatap yang tajam. Anakku, yakin dia anakku. Ia tersentuh dengan bertanya tapi ternyata ia sudah sangat melukai hatinya. Dengan bisa dia meragukan anaknya sendiri. Masalah pasti apa-apa anak kita air mata yang mengalir begitu saja.
Atau mungkin dia anakku. Theo menatap Ian. Dia melihat air mata itu dan entah kenapa Theo sangat sedih kan dari air mata itu. Dia anaknya dengan caption kan, jadi dia bukan anakku. Lanjut Theo. Apa ada lagi di matamu? Tanya Ian. Kau pun tahu, aku tak pernah membiarkan pria manapun menyentuhku selain suamiku. Ian menjamkan matanya, bahkan saat suamiku yang wanita lain aku tetap mengizinkannya. Mungkin berjam dia tidak bangun melihat wajah hatiku sekarang. Dan terdiam ucapannya barusan sungguh menyayat hati dan air mata itu. Sungguh Theo ingin menghapusnya, tapi itu banyak aku. Sepertinya otak Theo belum bekerja sebagaimana mestinya. Apa ini yang menambah kebaikan? Tanya Ian. Dia menatap Theo sambil bukan kau melindunginya Pak. Aku tahu saat mencintai wanita itu aku menyapa. Aku mencintainya Ian. Ian ompal katanya kuat. Kau tetap melakukan meski janin yang aku kandungin adalah anak. Jangan mendekati dia anakku karena aku tidak akan mengakuinya. Dia menatap yang tajam. Tidak perlu berbohong padaku. Aku tahu janin anak Sokujin dan aku sama sekali tidak rela anak pria lain yang aku kandung istriku mendapatkan hargaku. Ian bentak Theo. Sudah aku bilang jangan memanggilnya, jangan, dia bukan wanita, teriak Theo. Tapi kau, wajah Theo mengeras. Saat kata-kata itu meluncur dari mulut penuh bisanya, Theo tercekat. Dia menangis sesanggupan tangan kanannya memegang perutnya sudah buncit, sementara tangan kirinya memegang dadanya. Air mata yang sadar tak bisa lagi dibendung Ian. Tak menyangka kau akan seperti ini, mengingkari janji suci pernikahan kita, dan sekarang kau tidak melakuinya. Bahkan apa mengatakan aku? Ia menatap Theo. Rasa sakit cukup bagi kau mempertahankan pernikahan kita, jelasnya. Theo mengepalkan tangannya, marah yang mengeras dia. Marah entah pada siapa, jangan katakan apapun lagi tentang anak itu.